Sore itu Wati meminta kepada Karta dan Derajat untuk menyudahi permainan karena waktu sudah hampir menjelang maghrib dan mengajak mereka berdua untuk kembali pulang. Namun Karta dan Derajat tidak mempedulikan ajakan Wati. Di waktu bersamaan, mainan yang terbuat dari kayu itu terlempar jauh dan masuk ke dalam hutan. Sedikit marah kepada Derajat, dengan terpaksa Karta pun lalu masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Mainan itu jatuh persis di dekat sebuah batu, dan saat Karta sudah menemukannya, mainan itu malah masuk ke dalam sebuah lubang. Sementara hari sudah hampir gelap, Wati yang memang pulang terlebih dulu, namun dia merasa seperti ada yang sedang mengikuti dirinya. Dan teriakan Wati terdengar oleh Karta. Ada sesuatu yang menarik Wati. Derajat lalu bergegas untuk menolong Wati, sementara Karta masih mencoba mengambil mainan itu di dalam lubang. Dan tiba-tiba ada yang menarik tangan Karta. Karta berusaha menarik kembali dan dia berhasil melepaskan tarikan itu. Namun naas, dia kehilangan salah satu jarinya. 30 tahun berlalu. Cerita berpindah kepada Saman dan Adi. Pagi itu mereka berdua sangat tergesa-gesa karena kesiangan masuk sekolah. Tak sengaja, Adi bertabrakan dengan seseorang di jalan. Seseorang yang kalau kita lihat, salah satu jarinya terputus. Dia adalah Karta, orang yang selamat dari kejadian 30 tahun yang lalu. Sudah jam berapa ini? Tadi saya dan Saman habis. Wes, alasan. Sudah menjadi langganan bagi Adi dan Saman terlambat masuk sekolah. Bahkan gurunya Ibu Woro sudah bosan untuk menghukum mereka berdua. Di sana kita juga diperkenalkan kepada Ayu, salah satu siswa di sekolah itu. Buat kamu ya. Sepulang mereka di sekolah, rute tercepat menuju kembali pulang ialah melalui sebuah hutan. Apalagi dia harus melewati sebuah batu. Batu yang dimana dulu jarinya Karta hilang di sana. Batu itu masih angker sampai dengan sekarang. Adi baru tersadar ternyata Saman sudah tidak lagi bersamanya. Man, gak lucu, Man. Dari arah belakang sempat terlihat ada sesosok berambut putih yang mendekati Adi. Saman! Dar! Setan itu gak ada. Jangan percaya tahayul. Di lain sisi, siang itu Ayu mengantarkan makanan untuk Pak Le. Tak lain dan tak bukan Pak Le-nya Ayu adalah Karta. Setelah tragedi yang terjadi 30 tahun yang lalu, Karta mengalami sedikit gangguan jiwa. Karta mengasingkan dirinya tinggal di sebuah gubuk yang berada di dalam hutan. Malam hari pun tiba. Di rumah, Saman tinggal bersama kakak dan si Imbo saja, dan sekarang dia juga harus mengurus si Imbo yang sedang sakit. Semenjak Saman melewati batu yang ada di hutan itu, keanehan mulai terjadi ketika dia akan memberikan makan si Imbo. Pintu rumah yang terbuka sendiri, padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Tak lama datang kakaknya, Saman pun merasa tenang kakaknya kini sudah kembali pulang. Namun kakaknya marah ketika madu yang seharusnya Saman kirim ke warung bapaknya Ayu masih utuh ada di sana. Saman lupa untuk mengantarkan madunya, padahal dari hasil penjualan madu itulah yang membiayai kehidupan mereka. Setelah kepergian kakaknya, Saman merasa seperti ada yang memperhatikan dirinya. Saat Karta sedang mencari kayu bakar di hutan, tiba-tiba dari arah belakang dia melihat sesuatu yang membuat Karta begitu sangat ketakutan. Sesuatu yang dulu pernah dia lihat dan setelah 30 tahun lamanya, kini dia kembali lagi. Pada malam itu Saman dan Adi berencana akan menonton hiburan yang ada di tetangga desa. Dia menumpang mobil yang biasa melintas ke desa tersebut. Dalam perjalanan, Saman dan Adi membicarakan tentang Ibu Woro. Adi dan Saman mulai bosan karena hampir setiap hari mereka selalu kena hukuman gara-gara telat. Dalam angan-angan Saman dan Adi, mereka membayangkan andaikan saja Ibu Woro tidak ada, mereka pasti bebas bermain. Tidak akan ada lagi yang memarahi saat mereka terlambat sekolah. Angan-angan itu dipertegas ketika Saman mengatakan dia ingin Ibu Woro mati saja. Lalu tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mengalami pecah ban. Saman sepintas sempat melihat ada sesosok yang berdiri di pinggir jalan. Di antara mereka bertiga hanya Saman yang melihatnya. Sementara di lain sisi Ibu Woro baru saja pulang dari sekolahan. Terdengar ada suara pintu diketuk.
Yang membuat dia terheran, pintu rumahnya sudah terbuka. Padahal dia yakin kalau pintu itu sudah tertutup. Bu Woro lalu keluar untuk melihat siapa yang tadi mengetuk pintu. Namun di sana tidak ada orang lain sama sekali. Sedikit merasa terheran, tapi dia mencoba menepis semua pikiran negatifnya. Dan suara ketukan pintu itu terdengar kembali. Sudah tidak masuk di akal, Bu Woro pun sudah mulai ketakutan. Dari arah belakang, dia merasa seperti ada yang mendekatinya. Hanya saja dia tidak berani untuk melihat langsung ke arah belakang. Dan sesosok itu menyerang Bu Woro hingga akhirnya Bu Woro pun tewas pada saat itu juga. Setelah mereka selesai mengganti ban, di sana mereka berpapasan dengan seorang mantri yang sepertinya dia sangat terburu-buru. Ternyata mantri itu mendapatkan kabar kalau Bu Woro kecelakaan. Mereka bertiga pun akhirnya mampir ke tempatnya Bu Woro. Namun ternyata Bu Woro sudah tidak bisa tertolong lagi. Jangan-jangan burung meninggalkan omongan kita tadi. Saman sendiri masih kepikiran tentang kematian Ibu Woro. Apa mungkin benar kematian Ibu Woro karena perkataannya yang sempat mengatakan kalau dia menginginkan Ibu Woro tewas. Pada malam hari, keanehan terjadi kembali. Bahkan kini Simbo pun menunjukkan wajah yang ketakutan. Saman selalu dihantui oleh arwah gentayangan Ibu Woro. Puncaknya ketika dia berada di kamar mandi. Sesosok itu keluar dari dalam gentong tempat penyimpanan air. Setelah beberapa hari meninggalnya Ibu Woro, Ayu mendapatkan kabar dari ayahnya kalau akan ada guru baru penggantinya Ibu Woro. Tak lama kemudian, guru pengganti yang dinanti pun datang. Dia adalah Ibu Ningsih yang nantinya akan mengajar di sekolahnya Ayu. Hari itu Saman tidak masuk sekolah dan semenjak kejadian semalam dia kini mengurung dirinya sambil sesekali Saman tertawa sendirian. Kakaknya yang baru tiba dari kota, amarah kakaknya sudah tidak bisa terbendung lagi karena lagi-lagi Saman tidak mengirimkan botol madu itu ke warung bapaknya Ayu. Saman yang sudah kerasukan sempat berkata kalau dia menginginkan kakaknya mati. Tentu saja itu membuat kakaknya semakin emosi. Tiba-tiba di belakang Saman terlihat ada sesosok yang menyertai Saman. Beberapa kejadian ketika ada orang yang mati, di saat itu juga ada Karta yang selalu memantau dari kejauhan. Di keesokan paginya, Saman datang ke tempat warung bapaknya Ayu. Saman yang masih bertingkah aneh, dia lalu memberikan botol madu itu. Betapa terkejutnya dia karena botol itu berisikan darah. Saman hanya tertawa sambil dia berlari pergi dari sana. Kini gangguan itu terjadi juga kepada Ayu. Dari jauh Ayu melihat ada penampakan arwahnya Ibu Woro. Dan saat jam pelajaran berlangsung, arwah gentayangan Bu Woro kini semakin jelas menampakkan diri kepada Ayu. Bapaknya Ayu melaporkan kepada lurah soal kejadian sama memberikan botol yang berisikan darah. Pak Lurah pun menduga mungkin saja ayamnya mati karena mungkin dibunuh oleh Saman. Pak Lurah dan bapaknya Ayu langsung menuju ke rumahnya Saman. Kebetulan Adi baru datang. Ayu langsung mengajak Adi untuk menuju ke rumahnya Saman. Setibanya mereka di sana, warga dikejutkan menemukan jasad kakaknya Saman yang sudah hancur. Tapi saat itu Saman tidak ada di rumah. Adi langsung menjadi Saman ke dalam hutan. Dan akhirnya dia menemukan Saman sedang berdiri di sungai. Saman masih bertingkah aneh, walaupun Adi memanggilnya, namun Saman sama sekali tidak memperdulikan Adi. Saat Adi mencoba mendekat, Saman sempat tersadar kembali. Lalu Adi segera membawa Saman ke tempatnya Pak Lurah. Bu Ningsih lalu mencoba untuk menemui Saman. Siapa tahu mungkin Saman bisa berbicara dengannya. Dan untuk kesekian kalinya, Karta selalu ada dalam setiap tragedi yang terjadi.
Pada saat malam hari, dia kembali didatangi oleh arwah gentayangan kakaknya dan Ibu Woro. Dan setelah itu, Saman kembali kerasukan. Dengan apa yang sudah Saman lakukan, terpaksa Pak Lurah menyerahkan Saman kepada pihak kepolisian. Malam itu pihak dari kepolisian pun datang. Namun naas, mereka menemukan Saman. Satu-satunya orang terdekat Saman adalah Adi. Adi sangat bersedih hati karena harus kehilangan sahabat terbaiknya. Bu Ningsih yang melihat Adi mencoba menasihatinya dan menyemangati Adi agar dia tidak terlalu dalam kesedihan. Kebetulan sebentar lagi akan ada ujian. Berhubung nilai pelajaran Adi tertinggal jauh, Bu Ningsih mengajak Adi untuk mengejar pelajaran tambahannya itu. Bu Ningsih tidak terlalu memaksakan, tapi setelah Adi pikir-pikir, Adi pun akhirnya menyanggupinya. Saat itu Adi belajar sangat giat hingga sampai pada sore hari. Bahkan dia sempat menunaikan sholat maghrib di dalam kelas. Dan gangguan itu kini menghampiri Adi. Dari kejauhan, Adi melihat arwah gentayangannya Saman. Tak lama kemudian, tubuh Adi seperti tertarik dan mendekat kepada arwahnya Saman. Adi mengalami hal yang sama seperti Saman sebelumnya. Ayahnya melihat Adi sedang berdiri. Ayahnya sama sekali tidak curiga dengan keanehan yang terjadi kepada Adi. Adi masih ngantuk. Dia keluar rumah bermaksud yang akan pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Saat itu, dia memergoki Karta yang berdiri di depan rumahnya. Ternyata diam-diam Karta memasangkan sebuah jimat di depan rumahnya Adi. Di sekolah, Ayu sudah mulai curiga kepada tingkah laku Adi, karena sebelumnya Saman pun melakukan hal yang sama seperti Adi saat ini. Saat dalam perjalanan pulang, Ayu bertemu dengan Karta. Tatapan Karta seperti memberikan sebuah isyarat akan adanya bahaya yang akan terjadi. Di keesokan harinya di sekolah, Ayu terus saja melihat ke arah Bu Ningsih. Tatapan Ayu tidak sedikit pun berpaling ke arah Ibu Ningsih. Dan saat pada jam pulang sekolah, Ayu langsung menemui Ibu Ningsih. Ayu memberikan sebuah jimat kepadanya. Karta meminta Ayu untuk memberikan jimat itu kepada Ibu Ningsih. Namun Ibu Ningsih sempat terkaget saat Ayu yang tiba-tiba memberikan jimat itu. Bu Ningsih sangat berterima kasih niat baik Ayu dengan memberikan jimat itu yang konon katanya akan melindungi Ibu Ningsih. Namun sayangnya Ibu Ningsih tidak percaya kepada hal yang seperti itu. Warga desa digemparkan dengan banyak kejadian anak mereka yang hilang secara tiba-tiba. Sementara Ayu, dia yang malah nekat untuk mencari Adi. Dia beralasan kepada ayahnya yang akan sholat berjamaah di masjid. Apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Ayu melihat Adi dari kejauhan. Adi yang kini sudah dirasuki iblis. Melihat Ayu ada di sana, dia langsung mengejarnya. Untung saja Ayu masih bisa selamat dan masuk ke rumahnya Ibu Lurah. Ibu Lurah lupa kalau pintu dapur yang belum terkunci. Tapi untunglah tentara desa dengan sigap menghentikan Adi. Adi menjerit histeris mencoba untuk berontak. Tapi untunglah salah satu ustadz berhasil meruqyah Adi. Dan untuk saat itu Adi masih bisa tertolong. Dengan beberapa kejadian yang dialami oleh warga curiga kalau semua kekacauan ini adalah ulahnya Karta. Karena sebelumnya warga sempat memergoki Karta yang memasangkan jimat di depan rumah mereka. Begitu juga dengan ayahnya Adi, dia juga sempat memergoki Karta ada di depan rumahnya. Tak membuang waktu lagi, warga berbondong-bondong mendatangi gubuk tempat Karta tinggal. Belum sempat Karta menjelaskan, namun warga sudah tersulut emosi dan langsung menghakimi Karta. Ayu masih terbaring di kasur. Dia sangat shock setelah apa yang terjadi kemarin yang hampir saja menewaskan dirinya. Bapaknya memberitahu kepada Ayu kalau ada Ibu Ningsih yang datang menjenguknya. Pembicaraan intens terjadi dan terungkaplah fakta bahwa ternyata dugaan Karta benar kalau Ibu Ningsih adalah jin Umuk Sibian. Selama ini niat Karta baik memasangkan jimat-jimat itu di depan ruang warga sebagai tameng agar jin tidak mudah masuk ke dalam rumah mereka. Hati-hati. Pasti ada alasannya. Kenapa dia kembali ke sini?
Pak Lemu cerita apa tentang ibu? Karta kini dikurung di sebuah gudang yang ada di rumahnya Pak Lurah. Di saat ada kesempatan, Ayu lalu segera membebaskan Karta. Mereka lalu berbagi tugas. Ayu yang akan mencoba menyelamatkan Adi, sementara Karta yang akan ke tempatnya Ibu Ningsih. Adi mana, Pak? Di dalam. Oke. Jin itu merubah wujudnya menjadi Wati, teman Karta saat dia masih kecil. Ternyata selama ini Jin itu memakai jasadnya Wati sebagai tempat dia yang baru. Tiba-tiba Jin itu langsung menghilang. Karta tahu apa yang harus dia lakukan. Dia kembali ke tempat batu yang ada di dalam hutan, di mana itu adalah tempat Jin itu berasal. Sementara Ayu mencari keberadaan Adi. Adi diarahkan menuju ke sebuah sungai. Jin Umuk Sibian akan menjadikan tubuh Adi sebagai tempat barunya. Karta masih berusaha untuk membakar batu itu, walaupun gangguan dari arwah gentayangan selalu menghalanginya. Apapun yang ada di hadapannya, Karta sama sekali tidak gentar. Dia tetap yang akan membakar batu tersebut. Lalu setelah itu Karta pun menggunakan adan di sana. Di saat bersamaan, Jin Umuk Sibian gagal mendapatkan tubuh Adi, dan akhirnya Adi masih bisa terselamatkan. Adi!